Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferda Juniarti, NPM 204220273 dari kelas 5G. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengorganisasian kelas yang mata kuliahnya diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Di sini ada beberapa tahapan yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada penataan ruang kelas, kemudian ada pengorganisasian siswa, dan kemudian ada disiplin kelas. Yang pertama itu ada penataan ruang kelas, yang mana penataan ruang kelas ini merupakan suatu pengaturan lingkungan kelas yang mana kita menciptakan suasana belajar itu menjadi lebih mendukung sehingga pembelajaran menjadi efektif, sehingga anak-anak tersebut menjadi merasa nyaman ketika mereka proses pembelajaran. Nah, penataan ruang kelas yang baik itu dapat dipengaruhi oleh perhatian siswa. Contohnya kita libatkan siswa dalam menata ruang kelas, ajak mereka menata ruang kelas selayaknya untuk mereka agar nyaman ketika proses pembelajaran. Itu sangat diperlukan dalam penataan ruang kelas. Nah, ada pun beberapa aspek yang harus kita ketahui ketika kita ingin menata penataan di dalam kelas. Yang pertama itu kita bisa menata yang namanya itu tata letak meja dan kursi, karena itu merupakan mempengaruhi juga pada proses pembelajaran mereka. Seperti kita menata meja dan kursi, antara mungkin kita bisa buat seperti liter U, atau bisa menghadap ke depan semua, atau bisa juga di samping kiri, samping kanan, kemudian di tengah-tengah itu ada juga, sehingga mereka itu bisa lebih fokus lagi ketika kita menyusun suatu tata letak meja dan kursi. Karena kan kita bisa melihat, oh ternyata ketika kita menggunakan tata letak mejanya seperti ini, anak-anak lebih memperhatikan ketika kita menjelaskan sesuatu, karena posisinya berbentuk seperti liter U atau liter T tadi. Kemudian itu pencahayaan di kelas. Nah, pencahayaan di kelas itu sangat dibutuhkan, karena pencahayaan yang cukup itu dialami sangat penting karena menjaga kenyamanan mereka. Contohnya seperti ketika mereka belajar, membaca, menulis, itu mereka membutuhkan pencahayaan yang cukup, karena untuk melihat ketika mereka membaca itu menjadi atau terang kan, misalnya ada lampu, tidak terlalu gelap, jadi mereka lebih konsentrasi meningkatkan pembelajaran mereka. Dan selanjutnya itu ada dekorasi kelas. Nah, dekorasi kelas ini sangat membantu untuk memperpanjang visual siswa dalam meningkatkan keamanan dalam kelas. Ketika di dalam kelas itu tidak ada dekorasi apapun, itu terlihat monoton, tidak ada yang namanya itu kreativitas, karena kita memanfaatkan juga kreativitas di dalam kelas, yang mana itu bisa meningkatkan motivasi belajar mereka, memperkaya lagi pembelajaran mereka, dan kita juga bisa meningkatkan perhatian kita lebih kepada mereka, yang mana kan kita bisa mendekorasi kelas itu dengan menempelkan beberapa seperti mata pelajaran, kemudian daftar piket, ataupun seperti kata-kata motivasi, kemudian Pancasila. Ada banyak sekali aspek yang dapat kita manfaatkan ketika kita menata dalam kelas. Kemudian itu ada juga sirkulasi udara dan ventilasi, karena kan seperti yang kita ketahui, ketika di dalam kelas, misalnya di dalam kelas itu udara yang masuk itu tidak cukup masuk untuk ke dalam kelas, seperti misalnya ruang kelasnya itu terlalu pengap karena banyak siswa di dalamnya, kemudian di ventilasi udaranya itu juga kurang, sehingga mereka kurang nyaman ketika proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ada pengorganisasian murid.
Pengorganisasian murid ini adalah suatu proses yang mana kita mengatur siswa dalam suatu lingkungan agar pendidik dapat belajar secara efektif dan efisien. Nah, pengorganisasian ini mencakup beberapa aspek seperti pembagian kelompok, manajemen waktu, pengaturan kelas, serta menggunakan metode dan strategi pembelajaran yang tepat. Tujuannya itu untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi siswa dalam mencapai tujuan pendidikan. Adapun kunci dalam pengorganisasian murid yaitu bagaimana cara kita pembagian kelompok, yaitu siswa dapat diorganisir dalam kelompok kecil maupun besar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian ada manajemen kelas yang mana kita pengaturan fisik kelas seperti tempat duduknya, kemudian bagaimana mengatur suasana kelas yang nyaman. Kemudian ada penjadwal kegiatan, yang mana penjadwal waktu yang baik adalah kunci untuk memastikan setiap siswa memiliki waktu belajar yang cukup. Kemudian ada tugas dan tanggung jawab setiap dalam kelas, yang mana murid dipengorganisasikan untuk selalu penting dalam menunjukkan tanggung jawabnya pada siswa. Disiplin kelas. Nah, disiplin kelas ini merupakan beberapa serangkaian aturan dan tindakan yang kita berikan kepada siswa itu selama pada proses pembelajaran. Nah, adapun yang dapat kita seorang guru itu menciptakan atau menjaga lingkungan belajar agar tetap kondusif dan efektif. Yang mana salah satu tujuan utamanya itu dari disiplin kelas yaitu memastikan bahwasannya pembelajaran itu dapat berlangsung secara baik tanpa gangguan apapun, sehingga siswa dapat lebih fokus ketika mereka menerima pembelajaran atau masukan yang kita sampaikan kepada mereka. Nah, di sini ada beberapa aspek penting dalam disiplin kelas. Yang pertama itu kita dapat memberikan aturan kelas yang jelas, misalnya kita memberi peraturan. Nah, untuk para siswa itu harus menaati peraturan yang berlaku. Kemudian ada pengelolaan perilaku, yang mana pengelolaan perilaku ini dapat kita berikan kepada siswa itu berupa kita memberi mereka motivasi, memberi pujian atas perilaku positifnya. Kemudian tidak lupa juga memberikan sanksi ketika mereka melanggar sebuah aturan. Kemudian ada konsistensi. Nah, konsistensi ini merupakan bagaimana cara kita menerapkan aturan dan konsekuensinya. Kemudian ada pengelolaan yang kelas efektif, yang mana kita mengatur kelas tadi seperti menempatkan meja dan kursi, serta penggunaan alat bantu visual, alat media ajarnya, sehingga itu dapat berperan juga dalam menjaga disiplin kelasnya. Dan yang terakhir itu bagaimana cara komunikasi guru, komunikasi yang baik, yang mana guru memiliki keterampilan komunikasi yang baik sehingga mereka bisa mengetahui karakter anaknya seperti ini, berbeda-beda. Anak yang ini memiliki karakter yang seperti ini, berarti bisa kita tekankan lagi. Kemudian ada anak yang mungkin memiliki kebutuhan khusus, berarti kita lebih fokus ke mereka. Sedangkan yang lainnya ini bisa kita lepaskan karena mereka sudah dapat kita biarkan. Maksudnya tuh kita bisa lepas, kita sudah percaya bahwasannya mereka sudah memahami proses pemahaman yang kita sampaikan. Tetapi benar-benar ada juga anak yang belum bisa memahami apa yang kita sampaikan. Nah, itulah caranya bagaimana komunikasi yang baik kepada peserta didik, bagaimana guru cara komunikasinya ke peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tentang pengorganisasian di kelas. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Apabila ada kekeliruan dan salah ucapan ketika saya menyampaikan materi ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.